Cerita yang mau kita bahas kali ini tuh awalnya kedengerannya kayak skrip film horor deh. Ada sekelompok streamer pemberani nyari hantu di tempat angker, malah nemuin kengerian yang sesungguhnya. Tapi sayangnya, ini bukan film. Ini kisah nyata yang berakhir tragis banget. Coba deh, kalian bayangin sebentar. Kalian lagi asyik nonton siaran langsung horor. Udah deg-degan nungguin penampakan. Tapi apa yang muncul di layar itu sama sekali bukan yang kalian harapkan. Ternyata jawabannya bukan hantu sama sekali. Justru kengerian dari dunia nyata. Sebuah penemuan yang bakal ngebongkar kisah kelam tentang perundungan, obsesi, dan akhir hidup seorang remaja yang menyedihkan. Oke, kita masuk bagian pertama. Siaran langsung yang mencekam. Kita mulai dari malam penemuan yang super mengejutkan itu, di mana sebuah acara uji nyali malah jadi saksi sebuah kejahatan. Jadi, tim streamer ini emang udah sering banget uji nyali di sana. Tapi malam itu, beda. Seperti yang bisa kita lihat di lini masa ini, sekitar jam 9:30 malam, mereka mulai nyium bau busuk yang aneh. Awalnya dikira bangkai hewan biasa, tapi baunya makin lama makin kuat. Sampai akhirnya jam 10 malam, salah satu dari mereka nemuin sumbernya. Dan itu bukan bangkai hewan. Penemuan mengerikan itu langsung bikin mereka menghentikan siarannya saat itu juga. Penemuan ini emang ngejawab di mana keberadaan Zain. Tapi di saat yang sama, ini justru membuka rentetan pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih kelam. Siapa Zain ini sebenarnya? Dan kok bisa nasibnya berakhir setragis ini di tempat yang terpencil? Nah, sekarang bagian 2, hilangnya Zain. Biar kita ngerti apa yang sebenarnya terjadi, kita perlu mundur sedikit. Kita kenalan dulu sama sosok Zain, seorang anak yang dikenal kuat banget meskipun hidupnya penuh keterbatasan. Di mata guru dan teman-temannya, Zain ini anak yang baik dan sopan banget. Kepala sekolahnya sendiri bilang, Zain itu siswa teladan yang nggak pernah bikin masalah sama sekali. Perjalanan hidup Zain itu jujur berat banget. Sejak ibunya meninggal waktu dia kelas 5 SD, Zain tinggal sama ayahnya yang sakit-sakitan. Setiap hari, dia ikut ngebantuin bibinya buat ngurusin ayahnya. Walaupun bebannya berat buat anak seumurannya, Zain ini dikenal tegar dan hampir nggak pernah ngeluh. Di hari Senin itu semuanya kelihatan normal-normal aja. Zain pergi sekolah, belajar kayak biasa. Dia bahkan kelihatan pulang bareng teman-temannya. Tapi hari itu jadi hari terakhir orang melihatnya hidup. Zain nggak pernah sampai di rumah. Oke, bagian 3, pesan putus asa. Nah, di tengah kepanikan keluarga mencari Zain, tiba-tiba muncul satu petunjuk dari ponselnya. Sebuah pesan singkat yang kelihatannya ngejelasin semuanya. Tapi ternyata itu cuma tipu muslihat yang kejam. Pesan ini dikirim ke salah satu teman dekatnya, Iki. Isinya tuh kayak teriakan minta tolong terakhir dari Zain. Pesan ini ditulis pakai bahasa Sunda yang kalau diartiin kira-kira kayak aku diculik, kalau nanti aku nggak ada kabar, aku minta maaf ya. Wah, seketika semua orang langsung mikir ini kasus penculikan acak kan? Tapi kenyataannya jauh lebih personal dan mengerikan dari itu. Dan ini bagian paling liciknya, pesan itu ternyata bukan dari Zain. Itu adalah bagian dari rencana jahat si pelaku. Sengaja dikirim buat ngecoh semua orang dan bikin jejak palsu. Bagian 4, riwayat perundungan. Nggak sampai 24 jam setelah jenazah Zain ditemuin, polisi langsung bergerak cepat. 2 orang ditangkap, YA yang umurnya 16 tahun dan AP 17 tahun. Penangkapan inilah yang akhirnya ngebongkar sejarah panjang perundungan yang menyakitkan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada Zain, 14 tahun, pendiam, baik. Di sisi lain ada Ya, 16 tahun, yang punya riwayat perilaku agresif. Ini bukan pertemanan biasa kan? Ini potret klasik ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Jadi, ini tuh bukan kejadian tiba-tiba loh. YA itu udah nyiksa Zain dari zaman mereka masih SD di Garut. Perundungannya itu parah banyak, sampai-sampai mata Zain bengkak karena dipukul. Saking parahnya, keluarganya sampai harus mindahin Zain ke Bandung. Tapi ternyata, jarak aja nggak bisa ngentiin obsesi YA. Bagian 5, motif obsesif. Sekarang kita sampai di pertanyaan intinya, kenapa ini semua bisa terjadi? Jawabannya ternyata berakar pada 3 hal, penolakan, rasa malu, dan obsesi yang akhirnya jadi mematikan. Jejak digital Yaya di TikTok itu ngasih kita gambaran yang lumayan serem soal isi pikirannya. Dia sering nge-repost video-video galau tentang sakit hati, dan anehnya, dia secara spesifik nambahin nama Zain di keterangannya. Ini nunjukin banget ada rasa cemburu dan dendam yang dalam. Perhatiin deh bahasa yang dia pakai. Ungkapan kayak, kangen adik Zeng. Zeng itu panggilan buat Zanin.
Ini kan bukan bahasa pertemanan yang wajar ya antara remaja laki-laki. Ini lagi nunjukin keterikatan yang gak sehat bahkan posesif. Menurut psikolog, ada satu konsep kunci buat ngerti tindakan ya, namanya ruminasi. Gampangnya gini, ini tuh bukan sekedar sakit hati biasa. Ini kondisi di mana seseorang kejebak dalam looping pikiran negatif. Dia terus-menerus muter ulang rasa sakit dan penolakan itu di kepalanya, lagi dan lagi. Rasa sakit itu akhirnya dibiarin membusuk sampai jadi racun di pikirannya. Nah, slide ini nunjukin gimana kerusakan psikologis itu terjadi langkah demi langkah. Dimulai dari penolakan, Zain berusaha ngejauh dari pertemanan yang toksik ini. Penolakan itu memicu rasa malu dan marah yang luar biasa di diri EA. Rasa sakit itu kemudian berubah jadi pikiran obsesif lewat proses ruminasi tadi. Sampai akhirnya, di dalam benaknya, dia mulai ngerasa kalau kekerasan dan balas dendam adalah satu-satunya cara buat memuaskan egonya yang terluka. Kisah tragis Zain ini jadi pengingat yang pahit banget ya buat kita semua, kalau perundungan itu bisa bereskalasi jadi sesuatu yang jauh lebih mematikan. Ini ninggalin kita dengan pertanyaan penting. Sebenarnya, di mana sih batas antara pertemanan yang toksik dengan obsesi yang berbahaya? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa ngenalin tanda-tandanya sebelum semuanya terlambat?